Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin dan kali ini saya ditemani oleh Ko Irwan Sunario. Halo teman-teman Info. Ya, hari ini kita akan bahas tentang kamera Sony A7S Mark III karena Ko Irwan sudah mencobanya ya untuk fotografi dan juga membuat beberapa video klip dengan menggunakan A7S Mark III ini. Kita akan sharing videonya dan juga akan membahas hasilnya. Oke, Ko Irwan, sekarang kita bahas fotonya dulu. Gimana pengalaman Ko Irwan nih waktu ke Jawa Tengah ini? Ya, waktu itu memang saya dipinjamkan kamera ini ya kan. Saya bawa ke Semarang. Pertama kali saya agak khawatir juga nih karena ini kan kamera ini kan cuma 12 megapiksel nih. Saya biasanya paling minimal pun juga biasanya pakai 24 megapiksel. Wah, saya merasa 12 megapiksel apakah cukup nggak ya? Nah, jadi ini waktu ini saya ada ambil sebuah foto di air terjun Kedung Kayang. Dan saya lihat hasilnya setelah saya edit ternyata boleh juga nih sebetulnya 12 megapiksel itu masih cukup untuk platform sosial media gitu. Iya, saya lihat ada foto raw-nya, itu sebenarnya keadaannya sangat kontras ya. Keadaannya waktu sunrise ya. Ini waktu sunrise, bener. Jadi waktu itu sunrise dan kalau yang bagian air terjun ini memang dia tuh di shadow gitu loh, sangat gelap banget gitu loh. Jadi kalau yang Anda lihat di raw itu kan sangat gelap nih. Nah, waktu kita zoom ke dalam itu ternyata saya lihat, wah, pixelnya masih mencukupi gitu loh. Masih oke, setelah shadownya diangkat ternyata noise pun minimal, sangat-sangat minimal. Hanya bagian yang sangat gelap aja. Resolusi pun juga tidak pecah. Iya, gitu, ya. Masih bisa lihat daun-daunnya dengan jelas, batu-batu yang di air terjun ini. Jadi lumayan banget ya dengan sensor yang full frame 12 megapiksel saja, tapi dynamic range-nya cukup untuk ini. Ya, Oke, kita lihat satu foto lagi nih. Ini juga menarik, ini sepertinya juga low light juga keadaannya. Ini low light ya, jadi ini di sunset sekitar jam 6 gitu. Dari foto ini pun saya merasa wah low lightnya bagus juga ya. Di sini saya pakai ISO 100, exposure-nya 30 detik, pakai di f11 dan saya lihat wah kalau kita zoom itu jernih sekali gitu loh. Jernih tanpa ada noise akibat long exposure ya. Iya. Jadi kayaknya 12 megapiksel itu membantu sih, ya kan. Keadaannya waktu itu udah sangat gelap ya, blue hour hampir. Betul. Ini sudah lewat dari blue hour sih sebetulnya. Sudah lewat dari blue hour. Jadi kalau mata kita ngelihat mungkin langitnya udah agak hitam. Ada hitam. Ya. Tapi di sini birunya masih terekam dengan baik. Betul. Ya, jadi oke banget lah kalau misalnya teman-teman suka foto yang tempat yang ekstrim ya, mungkin gelap-gelap ataupun kontras tinggi, dia bisa dibilang mampu. Betul. Jadi kemarin saya ada ambil sebuah video di Pancoran Pandai Kapuk. Jadi ini tempat baru, jadi coba mari kita lihat aja video ini. Oke, kita nonton dulu ya teman-teman.
mantap ya teman-teman. Dan low light seperti itu masih sangat bening sekali, jelas sekali. Betul. Nah, gimana Ko Irwan pengalamannya saat merekam video ini dan juga melihat hasilnya? Wah, waktu saya lihat hasil dari kamera ini saya sangat surprise sih ya. Karena sebelumnya memang saya tidak pernah pakai kamera yang bisa low light seperti begini. Jadi waktu itu saya pernah coba kalau malam hari video itu menurut saya sih, wah udah pasti jelek sekali sih, ya kan. Noise sudah pasti sangat tinggi gitu loh. Tapi yang saya lihat dari video yang kemarin saya bikin itu, saya merasa wah ini hasilnya seperti kayak sinema sekali itu, sangat sinematik sekali gitu loh. ISO yang dipakai berapa rentang? Iya, jadi karena waktu itu di Pancoran Peak itu udah malam, jam 8, 9 gitu. ISO yang saya pakai itu minimal harus di ISO 4000. Dan juga ada beberapa keadaan kebanyakan pun juga sampai ke 25.600 Wah, gitu. Itu udah tinggi sekali ya. Dan saya lihat dari hasil dari kamera, saya lihat oh kok masih itu ya tajam gitu ya. Tidak ada noise-nya pun yang di waktu di 25.600 itu noise-nya pun sangat sedikit gitu loh. Sangat sedikit gitu ya. Jadi artinya kita bisa push lagi kalau mau. Nah, jadi kalau dengan kemampuan ISO tinggi yang clean seperti itu, jadi otomatis kita jadi santai dong. Misalnya kalau kita mau perlu misalnya yang high FPS ya, mungkin 60, 120 karena shutter speed kita meskipun tinggi, ISO-nya tinggi kita juga tidak takut. ISO-nya masih bisa compensate gitu, nggak masalah gitu. Terus ada beberapa adegan di klip ini saya lihat juga sangat sinematik dalam arti tuh kayak ya kalau anak muda suka banget tuh bokeh-bokeh gitu ya. Bokeh-bokehnya, itu pasti pakai lensa yang bukan besar tuh. Itu lensa apa yang dipakai? Jadi waktu itu saya ada pakai 85 GM f1.4 dan lensa ini pun juga sangat cocok juga dengan kamera ini. Jadi dia masih bisa autofocusnya bekerja sangat baik. Ya kan, jadi waktu keadaan malam tuh autofocusnya itu bisa masih tetap menangkap, apalagi eye autofocusnya dia masih bisa menangkap matanya dari si model ini. Meskipun besar tapi nggak bukan lari. Besar pun, iya, dan keadaan gelap itu. Kamera ini sekarang juga punya fokus kontrol yang lebih bagus. Kita bisa pilih sensitivitas AF sebanyak 5 langkah dan juga AF transition speed ya, kecepatan peralihannya kita bisa pilih sebanyak 7 langkah. Dan efek peralihan fokusnya itu lebih mulus ya, terasa seperti menggunakan tangan ya dengan manual fokus. Lalu ada beberapa scene yang seperti saya mencoba melewati beberapa pilar-pilar begitu ya kan. Eye autofocus ini dia masih tracking terus gitu. Dia masih track si subjeknya itu. Dia tidak kecele. Dia tidak lari-lari gitu loh. Jadi dia tetap tangkap si subjeknya. Oke, Bang. Jadi kita bisa lebih konsentrasi ke momen lah ya. Ke momen, ke komposisi, ke teknik aja gitu ya. Kita bisa percayakan autofocus lah. Dan satu lagi yang saya gunakan adalah ini tidak ada picture profile nih sama sekali nih. Warnanya benar-benar jadi di kamera. Tidak ada color grading tambahan. Tidak ada color grading, tidak ada lock profile yang saya gunakan. Gitu loh. Jadi tidak ada color correction, tidak ada color grading dan warnanya langsung itu. Paling saya hanya main di white balance saja sih, hanya atur warnanya aja. Iya, bagus banget untuk teman-teman yang di info fotografi karena bisa lihat nih hasil yang pure ya, murni dari apa yang bisa dilakukan oleh kamera ini. Selain di low light juga warna yang dihasilkan gimana, nanti tinggal teman-teman mau grading apa, tinggal ini aja, lanjutkan aja sesuai dengan selera lah, tapi ini yang pure. Oke teman-teman, beberapa hari yang lalu saya, Ihsan dan Ko Irwan juga sempat ya pergi ke sebuah skateboard park gitu. Ya, kemudian kita sedikit mengambil beberapa video klip ya tentang teman-teman kita, Jessica dan Ipa yang sedang latihan skateboard. Nah, kira-kira pengalaman Ko Irwan waktu shoot pakai ini A7S Mark III itu gimana? Ada insight nggak yang bisa dibagikan? Betul, jadi menggunakan A7S III ini kita bisa merekam high speed 100 fps tapi di 4K. Di 4K ya, itu yang kuncinya ya? Itu kuncinya. Biasanya kalau Full HD kan
memang udah nggak heran bisa 120 bahkan bisa 150 dan sebagainya. Betul. Tapi ini di 4K biasanya banyak kamera terbatas di 30 ataupun 60, tapi ini bisa 120 kalau pakai 120 NTSC. Iya. Betul. Nah, cuma memang ada cache-nya, yaitu cache-nya adalah karena high speed dan karena bitrate-nya sangat tinggi, jadi kita harus menggunakan CF Express Type A yang dibikin oleh Sony itu. Iya, itu sangat direkomendasi sih, ya supaya alirannya Bisa lancar merekam 100 itu. Ya. Dan memang file-file yang waktu direkam ini sangat besar sekali sih ya. Dia bitrate-nya tinggi itu sangat besar. Jadi dengan long GOP-nya itu, kalau waktu editing saya pun merasa kayaknya butuh hardware yang sangat canggih gitu ya, hardware yang sangat kuat untuk merender file-file itu. Seperti contoh yang video yang saya bikin ini, dengan komputer yang saya pakai dengan hardware accelerator-nya itu cuma di AMD Radeon Pro 48, itu pun juga sangat laggy gitu loh. Padahal itu komputer tahun lalu punya. Gitu. Oh, keluaran tahun lalu punya juga kadang masih agak lambat sedikit gitu loh. Iya. Jadi kayaknya untuk masa depan dengan performance kamera-kamera seperti begini, kayaknya kita juga harus upgrade sih. Kita juga harus upgrade komputer gitu untuk kuat untuk merender file-file yang sebegitu besar. Gitu. Ya, atau ada satu trik di mana kalau misalnya teman-teman rekam dengan Al Intra itu mungkin lebih enteng ya. Cuman ada cache-nya lagi. Ada cache-nya lagi. Harddisk teman-teman harus harddisknya harus lebih besar. Jauh lebih besar ukuran file yang. Filenya kemarin saya coba bisa sekitar 4 kali lipat lebih besar daripada long GOP. Luar biasa. Tapi tergantung movementnya tergantung isi dari videonya. Tapi pasti lebih besar. Jadi ya itulah catch-nya ya. Tapi memang kamera seperti ini yang videonya udah sangat profesional ya pantas kita harus memang bukan hanya upgrade dari sisi kamera tapi juga hardware-nya betul untuk editing dan juga lensanya juga ya kan gitu. Oh iya, jadi betul semuanya sekali. Sehingga jadi semuanya mendukung seperti itu. Betul. Oke teman-teman, thank you sudah menyaksikan perbincangan kita dan juga menyaksikan foto dan video yang kita buat ya Ko Irwan. Mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi teman-teman terutama yang tertarik dengan A7S Mark III ini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.